sholat punya wudhu sudah memenuhi syarat, kemudian imamnya celana non pendek kentut, sah nggak? Nggak sah, berarti kamu benar sendiri tidak cukup. Imamnya juga harus ikut benar. Imamnya sudah benar, tapi makmumnya tidak benar, juga nggak jadi jamaah. Karena hakikat yang sholat hanya sah. Ini penting sekali saya utarakan supaya kita ada punya mental egoistis, memikirkan diri apa? Diri. Juga kalau kamu di surga sendirian, gak ada bidadari, gak ada apa, pusing gak? Sama, andaikan Anda punya mobil paling mewah limusin, kemudian satu kampung kamu sendiri, mau pamer siapa? Mau memperlihatkan kalau punya uang, punya mobil sama siapa? Bahkan eksistensi seseorang juga butuh kesaksian orang lain. Ini sebagai mukaddimah, insya Allah semuanya demi tauhid. Saya ulang lagi, insya Allah semua ini demi tauhid. Sehingga Rasulullah SAW itu diberi wahyu diantaranya Qul innama a'idukum biwahidah. Nasihat saya untuk mengawal Islam itu hanya satu, wahidah. Satu itu yaitu antaqumu lillahi masna wa furada semata tafakkaru. Gak apa-apa kamu berjuang semuanya demi Allah, baik berkelompok maupun sendiri-sendiri. Ini penting saya utarakan karena sekarang banyak orang merasa benar itu benarnya, padahal belum dikonfirmasi sama pihak-pihak yang lain. Misalnya orang ngira mungkin Korea Selatan itu dunia api, setelah datang ternyata sholatnya di masjid pun. Di jauh sana mungkin orang nggak ngira kan kalau di Korea ada ngaji seperti ini. Nah ini penting. Sehingga kata Abu Hasan Asyadili, kata beliau, min barokatil Islam, termasuk barokahnya Islam adalah orang itu gak dipaksa untuk soleh-soleh amat karena tidak mampu. Kalau orang-orang kayak sampean itu tidak mampu. Yang soleh biar wali-wali kan. Kita ikut jadi penggemar pecinta. Sehingga Allah hanya ngendikan dan akhirnya kita harus syukuri. Waku ma'asod. Jadilah kamu, berkelompoklah kamu ma'asodikin beserta orang-orang yang imannya benar. Untungnya Allah tidak ngendikan wakunu minas shodiqin, jadilah kamu termasuk orang-orang yang benar. Itu tidak kuat. Kalau kamu disuruh jadi orang yang jujur dalam iman, kira-kira kuat nggak? Syaratnya iman itu ya seperti kata Pak Kecet, menuruti semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Sudah semua perintah Allah kamu turuti. Larangannya sudah semua kamu jauhi. Belum. Paling sebagian yang kecil-kecil yang gampang. Kamu yakin nggak kalau nyaur utang wajib? Yakin kan? Sudah kamu sahur semua utang kamu? Belum. Yakin nggak kalau sayang istri itu wajib? Wajib. Yang kamu sayang yang mana? Jadi intinya semua orang itu nggak akan bisa memenuhi semua perintahnya. Dengan tanda kutip pasti ada unsur belinya. Yang rasan di masjid sini karena demi masjid apa cari tempat tinggal yang agak murah? Nah ini kan menyinggung biasa aja, ini kan sentilan. Ngaji itu muhasabah, introspeksi. Dan nanti tanyakan sendiri hati kamu, jangan saya suruh jawab. Makanya saya senang di Indonesia. Di Indonesia itu imamnya sholat, saya berkali-kali cerita imamnya sholat itu nggak digaji, ya biasa saja. Makanya nggak pernah orang Malaysia, orang Arab itu, wah kalau di masjid kita gini-gini, imam dapat gaji gini-gini, itu digaji sama orang Indonesia. Makanya kamu sholat terus takut potong gaji ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak akhir, jadi keliru tapi barokah. Indonesia itu kan imamnya terlantar, miskin, ada sendiri, komat sendiri, sholat sendiri. Tapi justru itu barokah. Karena sholatnya enggak karena takut potongan gaji. Coba kalau imamnya digaji negara, kalau enggak sholat sekali potong sekian, enggak sholat 2 kali potong sekian. Sehingga kalau digaji dipotong, bisa sholat terus kok dipotong. Sholat ibadah kok hitung-hitungan mate. Jadi ini saya perlu menerangkan kenapa kita dalam tradisi pesantren mazhab Syafi'i kita meskipun kunut ya kita fair saja, tidak wajib. Artinya banyak ulama yang enggak kunut. Abu Hanifah itu tidak kunut. Jadi jangan kira Muhammadiyah kunut itu mereka istihad, tidak kunut itu istihad. Abu Hanifah dulu tidak kunut. Imam Syafi'i kunut. Jadi nggak perlu dipertentangkan, ya biasa saja. Ada yang kunut, ada yang enggak. Yang keliru yang nggak syukur. Tapi filosofi kunut harus kita akui itu filosofi yang luar biasa. Allah ini gimana? Kalau kita dalam lingkup hidayah itu harus bersama orang lain yang sudah lama mendapat hidayah.
Hidayah itu fi'il madhi. Jadi kita harus berhidayat mengikuti orang yang sudah lama dapat hidayah. Hidayah tidak bisa kamu paksakan sendiri. Tidak bisa. Kata Mbah Maimun yang kemarin kita tahu barisan Bapak itu guru kita semua. Manusia itu harus niru manusia. Karena manusia itu makhluk. Makhluk harus niru. Kamu bisa nggak niru Allah? Nggak bisa. Allah itu tidak makan, tidak minum. Dan Allah punya kekuatannya sendiri. Maka kita disuruh niru makhluk. Tentu pertama sentralnya pokoknya adalah niru Rasulullah SAW. Bagaimana caranya makan? Kaifa nakul. Bagaimana kita makan? Makan itu disuruh niat untuk kekuatan ibadah. Jadi nakulu dinataqawwa alal ibadah. Kita makan supaya kuat ibadah. Kita tidur juga niru Rasulullah. Kita tidur untuk supaya nanti kuat ibadah. Niru Allah tidak bisa karena Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah makan. Jadi kalau ada kelompok yang bilang yang penting langsung niru Allah, tidak bisa. Kita harus niru manusia. Dan niru manusia itu dalam bahasa-bahasa pesantren kadang disebut wasilah. Kita sampai Allah itu lewat lantaran guru-guru kita. Sebab itu ketika Allah menghentikan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar, yang lurus. Terusannya ayat apa? Siratal ladzina, bukan sirotoka tapi siratal ladzina. Jalan lurusnya Allah adalah ngikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta. Na'rifu kaifiyatas sholat berbabah lima ro'ayna min sholati syaikina wa min sholati walidina wa min sholati syaikina sampai ila syaikina sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu caranya sholat karena melihat sholatnya guru kita. Guru kita melihat sholatnya gurunya sampai melihat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah bagaimana kamu melihat saya sholat. Kamu nggak bisa niru sholatnya Allah. Sholatnya Allah gimana, sujudnya gimana? Allah Tuhan kepala kamu bayangkan. Sehingga tidak bisa. Kita niru langsung nggak bisa. Sebab itu apa as-siratal mustaqim? Kata Allah siratal ladzina. Sebab itu ngaji harus dengan guru. Makanya banyak mubaligh yang fatwanya kacau, ujung-ujungnya nggak pernah ngaji sama guru, hanya baca buku. Akhirnya punya paham yang aneh-aneh. Artikan wama malakat emanukum saja tidak bisa. Jadi kacau. Paham ya? Jadi kalau kamu tanya kenapa kita butuh guru, padahal guru itu manusia juga makhluk. Karena Allah ngendikan apa? Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina. Ini kata kuncinya apa? Shiratal ladzina. Jalan yang lurus menuju Allah itu apa? Jalannya mereka. Mereka ini manusia yang telah engkau beri nikmat. Kenapa tidak langsung dikatakan jalannya Allah? Karena kita tidak bisa niru Allah. Caranya sholat, caranya makan, caranya minum. Karena Allah tidak makan, Allah tidak. Nirunya kita sama manusia. Manusia yang kita jumpai siapa? Guru kita. Guru kita menjumpai gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sanad kita kunut ya sampai Nabi. Orang yang nggak kunut sanadnya tidak sampai Nabi. Kalau betul mereka ikhlas, pasti tidak cekcok masalah. Kalau yang cekcok berarti tidak pati. Ibadah kok jadi alat cekcok, kayak politik saja. Memangnya ibadah rebutan kursi, kok sampai jadi alat apa? Alat apa? Cekcok. Itu kan ibadah kok berdasar identitas. Khasnya NU itu kunut, khasnya yang sebelah itu tidak. Ya nanti tanyakan Allah yang benar siapa? Dijawab yang benar yang sholat, yang nggak benar yang nggak. Ini penting saudara. Kajian saat ini adalah ayat penopang, yaitu ada ayat di surat An-Nisa, ya, ayat 19. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul nanti di akhirat bersama orang-orang yang telah dikasih nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada. Kenapa selalu ada kata ma'a? Ma'a itu disertakan. Karena kamu punya status sendiri itu tidak bisa. Kalau di WA bisa, tapi kalau kesolehan kamu punya status sendiri itu tidak bisa. Coba kamu bisa nggak pinter sendiri? Ada gurunya aja tetap goblok kepala tinggal. Sampai gurunya pusing. Cuma kalau sampean goblok gampang saja. Gurunya siapa?
Makanya kalau punya murid goblok jangan dimarahi terus. Lama-lama bilang siapa dulu gurunya. Kalau punya anak nakal ya tidak usah marah. Lama-lama bilang siapa dulu. Karena tetap nakal anak kita ya karena gen kita. Ya makanya kalau anaknya nakal jangan terlalu marah. Ya Allah ini cerminan ini. Fotokopi ya Pak. Ini penting saya utarakan. Jadi yang dibutuhkan dalam kesalehan itu makrifat, kesertaan. Karena kita hanya bisa mengikuti orang-orang yang lebih soleh dibanding kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya mereka yang telah engkau kasih. Saya beri sekian contoh bila orang-orang soleh yang menjadikan mereka jadi wali. Itu sederhana. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali karena satu filosofi hidup. Begini kalau beliau berdoa, ya Allah, engkau ini zat yang luar biasa. Ngasih saya kok, padahal engkau tidak butuh. Sederma-dermanya orang, kalau ngasih orang itu pasti punya keinginan. Misalnya majikan ngasih uang kamu supaya kamu bekerja, kamu loyal bekerja karena demi uang gitu. Bisa diteruskan. Yang agak nakal misalnya, kamu nafkah istri karena dikasih apa? Gak tahu. Istri kamu mau sama kamu juga karena kamu nafkah lari. Ya. Ada satu transaksional dalam semua kebaikan manusia. Tapi Allah itu ngasih kita padahal tidak butuh kita. Eksistensi Allah tetap sebagai Tuhan tanpa kita. Allah itu zat sing ghani yang tidak butuh kita. Tapi tidak butuh kok ngasih, ini luar biasa. Coba kamu sayang sama anak, mesti ada pikiran kecil ataupun besar. Sok sing rumah takut nak tua, masih istri juga gitu yang rawat kamu. Istri kamu loyal sama kamu karena yang nafkah kamu. Makanya sekali gak nafkah bisa dibayangkan tingkat keminggatannya. Tapi kalau Allah enggak, Allah itu tidak butuh kita tapi masih. Caranya apa? Setelah kamu tahu Allah itu tidak butuh kita ngasih kita, berapapun ngasihnya kita sangat-sangat terima kasih. Misalnya Anda hidup di Korea, dikasih tumpangan orang 1 bulan, gratis makan, gratis tempat. Terima kasihnya sudah langit. Apalagi 2 bulan. Apalagi selamanya, dikasih uang, dikasih tempat, nggak bayar. Terima kasihnya sudah langit. Sudah. Kalau yang ngasih manusia. Jadi kamu dikasih bumi sama Allah, dikasih oksigen, dikasih air. Pernah bayar sama Allah? Pernah bayar nggak? Nggak pernah. Malah pernahnya minta lagi, minta. Yang istrinya 1 masih ada yang minta. Oh, itu sudah dikasih banyak, syukurnya belum kesampaian, mintanya sudah terus. Kamu berani nggak misalnya ada orang numpangin kamu tempat nggak bayar, mangan juga gratis. Coro Jawa itu mentolong nggak kamu minta lagi, nggak kan? Besung. Ini sama Allah dikasih bumi, oksigen, air macam-macam, tapi masih minta lagi. Dan Allah tidak apa-apa, tetap nurutin. Ini luar biasa. Cara ibadah seperti itu kita tahu karena ajaran para wali dulu. Kamu tahu Islam misalnya di Indonesia lewat siapa? Wali. Sampai itu kita enggak. Ini pelajaran bagi kita. Sebab itu ketika Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as bersamalah atau berstatuslah mengikuti. Ma'iyah itu mengikuti bersama-sama orang-orang yang soleh. Makanya ini filosofi berapa? Allahumma ini iman wa'afini. Ya Allah beri kami kesembuhan, afiat, kesehatan juga bersama orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Kamu sehat sendiri tapi istri kamu sakit, kena kanker, susah kan? Kamu punya teman banyak sehat sendiri, yang lainnya sakit semua, ada gunanya ya. Makanya Islam itu mengajarkan kebersamaan. Bahkan dalam fikih kalau berdoa jadi imam nggak boleh umat ini, tapi harus umat kita. Ini saya mau datang ke Korea karena kalau betul saya alim nggak boleh alim sendiri, harusnya topang orang banyak seperti ini. Tapi kamu kan suka uang, kalau suruh ngaji betul paling nggak mau. Pusing terus baca Wahab, mendingan baca Wong gitu. Mendingan nyanyi wah saja lah, tinggal dengerin dan gitu. Ya kan akalan ingin tahu Islam itu dengerin saja lah. Jadi orang alim capek apa? Saya termasuk kiai yang paling menghormati orang bodoh karena saya berkali-kali fatwa orang bodoh itu ada unsur pinternya. Saya beri contoh ya, orang naik ke Gunung Himalaya itu sulit gak?
Sudah tahu sulit, yang nggak naik itu pinter apa enggak? Pinter kan? Ngapain sulit-sulit naik? Mendingan nunggu ceritanya yang naik aja lah. Itu juga bagian dari kepinteran, apa? Bagian dari ada ilmuwan yang menemukan teknologi apa, sampai budak. Udahlah kita nanti beli aja produknya kok repot. Jadi juga orang yang ikut panjat pinang itu kan susah. Udahlah kita lihat saja. Nanti yang ada yang berhasil kita kepok itu daripada naik. Capek. Itu ada unsur pinternya. Semua orang goblok itu ada unsur pinter. Artinya pinter kalau sesuatu sulit, udahlah tidak usah ikut. Orang jadi orang alim itu sulit kan? Sulit. Menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Pinter. Maka orang goblok berarti pinter. Tapi ya tetap. Tapi tetap ada pinternya. Ini yang perlu dicatat. Ya saya ulang lagi ya. Menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Pinter. Tapi pinter yang tetap. Intinya nggak usah dimaki-maki lah. Tetap ada unsur pinternya. Karena menghindari barang sulit itu. Pinter. Jadi orang alim sulit apa gampang? Sulit. Menghindari barang sulit? Pinter. Tapi setelah kesulitan dihindari tetap dibolak-balik. Nah, fikih itu cara pandang juga dibolak-balik. Di fikih juga gitu. Berteman sama orang fasik hukumnya gimana? Haram, karena nanti ketularan. Tapi mendakwai itu membina orang fasik baik apa buruk? Baik. Bisa mendakwai kalau berteman apa enggak? Iya. Berteman. Berarti berteman sama orang fasik? Jadi fikih itu, makanya fikih itu disebut mas'alatun ijtihadiyatun. Fikih itu masalah yang hitung-hitungannya itu ijtihadiyah. Karena itu, coba memanjakan anak baik apa enggak? Baik. Tapi kalau menjadikan tidak mandiri, tidak baik. Terus melatih mandiri baik enggak? Baik. Tapi anaknya kalau keburu minggat karena merasa gak disayang, enggak baik. Enggak. Milih mana? Tengah-tengah. Jadi tengah-tengah. Nah itu, di tengah-tengah itu Islam. Makanya disebut umat wasat. Kita harus digaris wasatiyah. Makanya yang dikebanyakan ulama-ulama Islam itu digaris tengah. Membiarkan orang kafir selalu kafir tanpa ikhtiar kita mengislamkan mereka tentu tidak baik. Karena semua nabi disuruh sama Allah supaya litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur, supaya yang sedang kafir menjadi mukmin, yang sedang fasik jadi soleh. Jadi membiarkan mereka begitu nggak baik. Tapi usaha yang ekstrim sampai jadi ekstremis juga ada. Andai kan ekstremis itu benar, itu Rasulullah nggak diutus kombinasi sama Jibril langsung dengan Israel. Jadi jadi nabi hari pertama mangkal sama orang kafir langsung selesai. Itu bukti bahwa nabi inginnya ya itu khrijan nasa minadz zulumati. Sebagian ayat disebut an akhris qaumaka minadz zulumati. Dan Allah mensifati dirinya itu apa? Allah waliyul ladzina aman. Allah itu kekasihnya orang-orang iman. Ciri utamanya apa? Yukhrijuhum minadz zulumat ilah. Yaitu mengeluarkan orang dari kesesatan menjadi ke alam yang terang benderang. Jadi nggak boleh kita main kekerasan, nggak boleh. Kita berikhtiar supaya orang yang minadz zulumat. Tidak baik pekerja di Korea itu karena pikirannya uang. Tapi kalau kamu bilang orang sesat, nyatanya hasilnya jadi masjid, itu kan luar biasa. Tapi kalau bilang orang hebat-hebat amat, ya gini-gini saja. Ya sudah dilakukan saja. Mana takdir, apa? Mana takdir? Hebat nggak sampai? Oke. Saya senang dijawab hebat. Di perantauan di negeri ateis bisa bikin apa? Bisa ngundang top lagi. Tapi sebenarnya saya datang nggak diundang pun saya ingin datang. Karena memang semua ulama kena kitab, kena aturan anak maka minat mati. Supaya semua ulama ikut berperan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Caranya gimana? Ya dimulai dari hal-hal yang gampang. Islam itu gampang. Saking gampangnya sampai kumpul suami istri itu ya termasuk ibadah. Sampai sahabat tanya, masa urusan itu dapat ibadah ya Rasulullah? Kata Nabi,
Itu kalau ngumpulin istri orang malah dosa. Oh, hanya ngumpulin orang lain yang enggak istrinya dosa. Berarti ngumpulin istrinya asal pas mau. Nah, kadang ini mangkal semua ini sama orang-orang enggak jelas ini. Ini Islam itu gampang. Nabi menyontohkan kebaikan dulu itu gampang. Wa imatatul adza anitorik. Ada duri atau ada paku yang potensi mengganggu orang yang lewat disisihkan, itu disingkirkan juga apa? Kalau nggak bisa semua kata Nabi takufus syarroka anin nas. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Yang penting kamu tidak merugikan orang. Sehingga tidur itu ya ibadah. Barokahnya tidur kan tidak mencuri, tidak ngereman, tidak ngerasani orang. Iya, tidak ngerasani orang. Jadi kalau mau ibadah murah, mudah tidur. Bahkan kematian juga ibadah, karena itu akhir dari semua kebaikan keburukan Anda. Makanya kalau dalam tradisi kiai-kiai itu kalau ada orang fasik, preman meninggal, saya dia mayit ini, saya. Orang keberatan semua. Mayit ini soleh ya, semua orang diem sih. Karena preman, tukang ngemel, tukang. Padahal di hatinya kiai, saya tidak bisa mereman lagi. Itu barokahnya Islam. Jadi doa yang dilantunkan Nabi apa? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan hidup ini bekal untuk menambah semua kebaikan. Dan kalau kita mati wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Sekarang preman yang mati masih bisa preman enggak? Ya. Tukang zina yang mati masih bisa zina lagi enggak? Ya. Koruptor yang mati bisa korupsi lagi enggak? Ya. Berarti matinya baik apa buruk? Baik. Makanya kiai-kiai itu kalau ada preman mati yang mati oplosan pun baik ya mayat niki. Saya. Orang keberatan bilang saya. Tapi kayaknya memaksa. Saya gitu. Lama-lama saya paham. Karena di hati kiainya kematian bagi orang jahat adalah akhir dari segala keburukan. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak pati takut mati. Karena tadi kalau kebaikan saya pas-pasan dan keburukan saya masih ada potensinya. Anda sekarang tidak melakukan satu dosa korupsi misalnya, bisa saja suatu saat melakukan. Potensi itu selalu ada. Dan yang menghilangkan potensi itu apa? Kematian. Maka mati pun dalam Islam dianggap sesuatu yang barokah. Apa enaknya Islam? Hidup ya barokah, bisa cari won. Mati juga barokah. Akhirnya apa? Baik semua. Asal dikelola secara Islam itu luar biasa. Makanya Rasulullah kalau memuji Islam itu ajaban di amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan semua yang dialami orang mukmin. Semua urusannya jadi baik. In asobatu na'ma syakara fakana khairan lahu. Kalau dia dapat nikmat syukur itu juga baik. Wa in asobatu darra sabar. Kalau dia dapat masalah sabar fakana khairan. Lah, kayak sampean ini pas kaya ya barokah. Kok enggak barokah gimana? Perantau kaya. Pulang seminggu kayak orang kaya. Setelah seminggu aslinya lagi. Kali mana? Buayanya ahli sodako ya. Keren traktir semua orang. Biasanya kuat berapa minggu? Bergaya orang kaya kalau pas pulang. 3 bulan. Wah, 3 minggu. 1 bulan. 2-3 minggu. Masih bos-bos terus itu bos. Setelah itu Kembali ke asal. Nyari makan susah lagi. Ya. Jadi orang mukmin kata Nabi segala urusannya baik. Kalau dapat nikmat syukur ya baik. Dapat musibah sabar juga. Makanya dulu pernah ada contoh. Ada sahabat tuh jeleknya minta ampun, dinikahkan sama perempuan yang cantiknya minta ampun. Kata Nabi itu pasangan surga. Tanya, kenapa kita jadi pasangan surga? Kata istrinya, ya iyalah, saya yang kena musibah. Kenapa? Ya kamu ibadahnya syukur dapat istri cantik. Saya yang harus sabar ibadah. Jadi pasangan surga. Yang satu jalur syukur, sabar. Jalur innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kayak istri sampean tuh itu, istri sampean jalurnya sabar, sampean syukur atau kebalikannya? Kebalikan. Ya lihat-lihat istri sampean kan keburu. Tidak tahu. Syukur sama syukur ya pasangan surga, syukur sama sabar juga pasangan surga. Kayak apa Islam itu? Sehingga kita jangan berlebihan menganggap mati itu pradana. Karena ada sisi positifnya, yaitu mati adalah warrohata min kulli syarrin. Kematian adalah akhir dari segala keburukan. Kalau keburukan itu tidak nyata, setidaknya potensi. Yang nggak zina sekarang bisa saja suatu saat meskipun naudzubillah min. Yang nggak korupsi sekarang suatu saat korupsi meskipun naudzubillah min.
Tapi potensi itu kan tetap dengan mati sudah ada. Maka lihatlah kehidupan sebagai ziyadatan fi kulli khairin, potensi menambah kebaikan. Kalau kematian anggap saja berakhirnya semua kebu. Ini kayak apa Islam memandang semuanya mudah. Kalau kamu kaya anggap saja potensi bisa infak sedekah. Kalau kamu miskin anggap saja meringankan hisab. Kamu hisab apa? Nanti kalau malaikat kau hisab, hartamu mana? Tidak punya. Kan poede. Makanya orang fakir itu masuk surga melangkahi orang kaya 500 tahun. Jadi sampean sama saya, dulu sampean surga. Karena Gus Pak masih nggak miskin Gusti, dulu saya. Makanya ada cerita di kitab, tapi saya itu semoga cerita itu salah. Tapi ada cerita. Orang kaya itu menangan sampai dunia akhirat. Karena ada orang mati syahid itu, mau masuk surga pertama. Ini kan orang mati syahid, orang alim, orang kaya, orang miskin sabar. Ini kan semuanya min ahli. Yang pertama di depan orang mati syahid. Ya Allah, saya harus di surga nomor 1 karena saya mati syahid. Betapa hebatnya orang mati syahid. Mati syahid itu orang yang mati di perang melawan orang kafir. Perang loh ya, perang yang sama-sama duel itu, bukan teroris, memang apa? Perang itu kan kayak kita dulu ngelawan Belanda itu kan fair, tarung apa? Tidak kok kita ke Belanda terus orang tidur di nggak jantan, yang jantan kan duel apa? Terus yang orang kaya enggak Gusti saya dulu karena saya ini dermawan yang nyumbang masjid di Korea. Yang orang miskin juga gitu. Wah saya ini orang miskin fadilahnya kan banyak atas nama kemis. Yang kiai diem aja, diam karena ini santri kok kurang ajar semua ini. Singkat cerita Jibril datang disuruh nengahin. Hei orang mati syahid, kamu kok tahu fadilahnya, keutamaan orang mati syahid? Fadha'il kalau dalam bahasa Arab. Gimana ta'rifu fadha'ilas syuhada? Kenapa? Dengan apa kamu tahu fadha'ilas syuhada? Ya karena diajarin kiai. Jangan dahulu guru kamu. Yang miskin juga gitu. Kenapa kamu jadi miskin sabar? Siapa yang ngajarin sabar? Pak Kiai. Ya udah jangan dahulu guru. Yang kaya, kenapa kamu dermawan? Yang ngajarin siapa? Ya. Sudah jangan dulu guru kamu, kiai kamu. Semuanya sepakat, monggo Pak Kiai. Jadi artinya awal man dakhalal jannah nanti itu tetap al ulama apa? Kalau pesaingnya orang-orang gini loh ya. Jangan dibandingkan Nabi. Tapi anehnya Pak Kiainya itu tidak berani. Ketika ditanya kenapa kamu tidak berani? Yang biaya saya ini gitu. Makanya saya cerita itu tidak senang. Lagi-lagi orang kaya itu hebat sampai akhirat. Pondok saya, masjid saya, biaya jalan saya yang biayai. Orang kaya. Terus kata yang miskin-miskin, pantas saja orang kaya. Dunia akhirat masih keren. Makanya saya berharap semoga cerita itu udah benar. Bisa dirubah. Karena nanti sama usul sama Allah. Susahnya apa sih masuk surga bareng baris kan? Kenapa harus apa? Antri. Enggak, kenapa harus dulu-duluan gitu? Harus kompetisi apa? Memangnya ini lomba lari gitu. Wong itu surga kan ya besar kan? Susahnya apa masuk bareng ya, nanti daripada debat kita bareng aja. Kamu pakai jalur apa? Jalur miskin apa kaya? Kaya betul. Jalur apa ya? Kaya itu ukurannya nggak punya utang apa punya uang banyak? Kecukupan. Nggak, kalau uang banyak orang Indonesia banyak yang kaya. Tapi kalau ukurannya tidak punya utang hampir nggak ada kan? Tahu saya orang-orang kaya itu utangnya lebih banyak. Orang miskin nggak bisa utang lebih banyak kan, nggak ada yang percaya. Jadi tak jamin utangnya pasti sedikit. Coba yang miskin bisa nggak utang banyak? Ya, bisa. Nggak dipercaya, kamu juga di penjara sudah bagus. Waktu BPKB kan dapat 3 juta awalnya ya sepeda motor. Makanya ini penting saya utarakan ya. Jadi kesalehan itu harus mengikuti guru. Bukan berarti guru ini segala-galanya kayak Tuhan ya enggak. Tapi Tuhan itu kan nggak makan, nggak minum. Kita tahu caranya makan dan minum lewat guru. Supaya apa? Makan supaya kuat ibadah, tidur supaya kuat berpakaian juga demi ibadah, apa saja demi.
Dan kalau diniatkan demikian semuanya menjadi ibadah. Innamal a'malu bin. Ketika sehat ya kita syukur karena sehat bisa ibadah. Ketika sakit kita syukur karena mengurangi dosa. Itu dosa kamu kalau nggak dikurangi bahaya betul. Trennya naik apa turun? Naik terus. Kafaroh paling efektif itu ya agak sakit karena kalau di kafaroh isodakoh uang itu kan nggak punya. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi Rasulullah SAW sangat mengagumi orang mukmin. Ajaban di amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu luar biasa. Semua urusannya baik. Tadi in asobatu na'ma syakar. Fakana khairan. Wa in asobatu darra sabar. Fakana khairan. Hidupnya juga baik, matinya juga. Makanya saya mohon nanti suatu saat kalau kamu sudah tua kan ya, insya Allah ya mati. Tapi jangan di sini, kalau bisa nanti aja di rumah yang sudah dekat kuburan, jadi ngangkatnya nggak lama-lama. Betul itu, Nabi itu pernah mimpi digambarkan orang yang soleh itu rumahnya dekat kuburan, jauh dari mas. Ditanya, kamu ini orang soleh kenapa begitu dekat kuburan? Biar ingat mah, ini jauh dari masjid supaya melangkahnya banyak. Kalau melangkahnya banyak, ibadahnya tidak dari atas terus turun. Tapi ya nggak apa-apa, sudah sah kan sah. Saya Ya, saya kalau nggak ditunggoni juga repot. Sini kalau nggak ditunggoni juga. Ya saya kan. Jadi kayak apa Rasulullah mengajari kita bahwa kebaikan itu mudah didapat. Orang yang itikaf di masjid juga baik. Yang itikaf di perapatan juga. Ya, coba kalau semua itikaf di masjid, kalau ada orang tersesat yang nolong siapa? Coba sekarang kalau ada kecelakaan di jalan, tim SAR paling gratis ya. Yang sedang di masjid apa sedang di jalan-jalan? Itu umatnya Nabi semuanya. Orang berani pergi tanpa tahu alamat, mengandalkan orang yang di jalan-jalan, yang di masjid. Tapi itu tadi yang nakal jadi problem bagi cewek-cewek yang cantik itu, yang nakal-nakal. Kelirunya di nakalnya bagi jalan-jalannya. Nakal. Jika umatnya Nabi itu kalau baik barokah, orang baik di masjid ya barokah, di perapatan ya barokah. Karena jadi tim SAR gratis apa? Tim apa penolong? Gratis. Jadi orang soleh itu di mana-mana barokah. Makanya Allah mensifati nabinya yang diceritakan Nabi itu sendiri, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama Nabi itu apa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan orang yang diberkahi kapan saja, saya di mana saja. Seperti Muslim Indonesia itu barokah betul. Ketika di Indonesia itu ya barokah. Kumpul anak istri ya ke masjid. Ketika di Korea juga barokah. Ngirimnya anak istri masih bikin gimana mana? Jangan kalau di Jawa, biar kalau masih ada ketahuan. Wah itu begudal itu nggak ada barokahnya itu. Jadi merantau supaya nggak konangan memang apa? susah. Wah itu susah itu tapi masih bisa kok, masih ada. Tapi ciri utama orang baik apa? Baca ya wajah alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan saya berkah di mana saja. Orang Islam itu begitu. Coba ada anak-anak Indonesia yang kuliah di Jerman, di Inggris, ada komunitasnya bikin masjid, bikin pengajian, bekerja juga. Saya pernah di Malaysia itu melihat TKI Indonesia itu ya ada tahlilan ya sih. Tak tanya kenapa dulu di rumah nggak pernah tahlilan, nengan biasa gue tonggo. Tapi setelah jauh rindu. Yang sekarang yasinan di sini, zaman di Indonesia sergap gak? Saya tanya. Enggak kan? Karena di sana anak buah terkadang nggak pati catat sama kiai. Di sini jadi kiai langsung. Karena tidak ada pesaingnya. Ya sudah kalau barokahnya gitu nggak apa-apa. Yang penting wajah alani mubarokan ainam. Ini penting. Coba Islam kok udah enak gimana? Zaman kita kecil nggak ditulis ada dosa karena masih kecil. Ketika kita dewasa sholat ditulis pahala karena sudah dewasa. Setelah kawin itu sama Allah dihitung menyempurnakan separuh agama. Sudah dapat istri, dapat penyempurnaan separuh. Nanti punya anak kita nanti insya Allah calon orang yang sholat, yang zakat, yang puasa menambah generasi Islam. Ya tambah tiba. Terus tua mati. Bagus itu belum jadi rumatan. Makanya kalau berdoa aja ya Allah saya mati dalam keadaan sehat, jangan tua-tua amat. Karena kalau jadi rumatan lama-lama, yang nunggu matimu tidak hanya tetangga, cucunya saja nunggu juga. Gimana kok mati-mati?
Gayanya bekti tapi di hati tidak usah munafik rata-rata. Kecuali kamu wali yang ingin ngerumat banyak. Kalau orang biasa kan problem ya. Tapi andekan itu pun terjadi, sakit lama itu juga mengkafari dosa yang banyak. Jadi kalau mati dalam keadaan sehat ya berkah bagi keluarga. Kalau setelah sakit lama juga barokah karena menghilangkan dosa. Kayak apa Islam itu? Makanya agama ini saya berkali-kali menfatwakan ya dalam bahasa fikih. Agama ini agama yang suruh orang berharap. Agama ini limangkana yang juwa wal yaumal akhir. Yarju itu maknanya berharap, bukan putus. Agama ini untuk seorang yang selalu berharap. Kita misalnya sedang fasik berharap suatu saat soleh. Setelah soleh berharap solehnya bertambah. Setelah manfaat pada diri sendiri berharap manfaat pada orang. Ini jenenge limangkana yarju berharap. Makanya ketika Sayyidina Umar ditanya ibadah paling baik apa? Afdhalul ibadah intizarul farad. Baik-baiknya ibadah yang selalu berharap ada kebaikan, ada kelonggaran, ada nikmat. Jadi saya melihat Korea Utara sekalipun, saya berharap suatu saat Allah disebut di sini, suatu saat Allah ditakbirkan di sini, suatu saat Allah ditasbihkan di sini. Seperti ngaji saya kemarin saya bilang kita sering berdoa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ya Allah engkau layak dipuji. Yang pujian itu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Dan alhamdulillah Korea yang katanya bumi ateis sekarang juga bergelora takbir dan tahmid. Barokahnya pecinta. Wah. Enggak apa-apa, saya kemarin punya analogi Wali Songo apa yang membawa Islam ke Indonesia, rata-rata pakar sejarah bilang apa? Yang bawa pedagang. Pedagang tuh nyari apa coba? Nyari uang. Kamu kesini nyari apa? Uang. Tapi karena Islam ini insibah fil qalb. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Islam dengan kamu ini sudah menyatu. Sengawur-ngawurnya kamu, ya sudah ngawur betul maksudnya. Sengawur-ngawurnya kamu itu di hati kamu ada Allah, ingin mentakbirkan Allah, mentasbihkan. Dan kita tidak ingin sendiri dalam bertasbih dan bertahmid. Akhirnya berjamaah. Caranya gimana bikin masjid? Kalau nggak bisa nyewa masjid. Ini yang bahasa aneh di Indonesia. Nggak aneh di Korea tapi aneh di Indonesia. Coba kalau di Indonesia, ayo sumbangan untuk nyewa masjid. Ada nggak yang nyumbang? Orang gendeng masjid kok nyewa. Tapi kalau di sini lazim ya. Yang masjid sudah milik sendiri berapa? Satu Korea. 6 ya? Yang nyewa? Sampai 50 berapa kata? 58. Jadi nyewa 58 Masjid. Masjid musola. Yang nyewa-nyewa itu kalau tahajud kompromi. Bumi meskipun Anda sewaan, tapi nanti tetap jadi saksi loh ya. Takut saya kan setelah jadi masjid, jadi karaoke lagi. Kok lagi? Bahaya. Buminya harus kamu dukung gerakan ini. Harus apa? Ya kok tadi. Dimangkana ya harus juga untuk orang yang selalu berpikir positif, optimis. Kayak apa powernya Uni Soviet akhirnya gugur juga yang menjadi persemakmuran yang rata-rata menjadi negara Muslim. Kayak apa Indonesia dulu orang nyembah batu, nyembah pohon besar. Kalau ada pohon besar lewat amit bah amit. Tapi sekarang jadi negara Muslim terbesar di dunia. Ulama top Indonesia kayak Mbah Mun itu diakui ulama seluruh dunia. Syekh Nawawi Banten juga diakui ulama seluruh dunia. Mbah Hasyim Asy'ari juga diakui seluruh dunia. Kayak apa kerennya Indonesia? Yang alim di Indonesia itu pasti di mana-mana juga dikatakan alim. Saya tidak tahu yang alim di Korea ini. Orang yang kiai di Korea di mana-mana juga dikatakan nggak kiai kalau setelah keluar dari Korea. Enggak lah, tapi tetap kiai. Yang kiai di Korea misalnya terus datang ke Arab, dianggap kiai apa enggak? Enggak. Batal. Tapi yang kiai di Indonesia kayak Mbah Mun di mana-mana pasti dianggap kiai. Artinya kualitas Indonesia buat. Coba yang alim di Mekah itu saya barokahnya beliau. Syekh Mahfud At-Turmusi itu di mana-mana dikatakan orang alim. Siapa? Syekh Mahfud At-Turmusi, gurunya siapa? Mbah Hasyim. Syekh Nawawi Banten itu gurunya Raden Asnawi Kudus, gurunya Mbah Basari.
alimnya kali. Sekarang Mbah Maimun sampai Masjid Aqsa ikut menyolatkan jana, masjid seluruh dunia mensalatkan Ghaib. Kalau imam di Korea cukup. Itu kalau kebanyakan yang sholat malah malaikat bingung itu siapa itu. Siapa itu? Apalagi itu imam masjid di apa namanya sini? Enggak kampungnya. Gumi. Apa? Gumi. Kampung mana itu namanya? Jadi saya berharap pokoknya sampai harus penuh dengan optimis karena agama ini dimantana Ya cuma. Sampai Rasulullah SAW ketika berdakwah dan orang kafir menolak. Saya ulang lagi, ketika berdakwah dan orang kafir menolak. Kata malaikat-malaikat gunung karena jengkel, ya Rasulullah kalau engkau mau mereka akan satu ke gunung biar mati. Orang punya Allah kadang mau iman. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Bapaknya tidak iman, saya berharap anak-anaknya iman. Akhirnya betul mutaqwa Rasulullah SAW. Dia punya anak namanya Ikrimah, itu jadi mukmin yang hebat. Abdullah punya anak Jarrah, jadi mukminah yang hebat. Walid bin Mughirah itu musuh besarnya Rasulullah, punya anak Khalid bin Walid yang jadi panglima paling sukses dalam Islam. Coba sekarang yang hafal Quran di Indonesia itu kadang bapaknya bisa baca Quran enggak? Yang kadang jadi imam masjid kadang bapaknya nggak pernah sholat. Karena Allah itu menyembadani atau mengabulkan keinginan Rasulullah. Kalau bapaknya belum kasil, diharapkan anaknya. Di akademik ya sama. Banyak rektor dekan itu kadang bapaknya buta huruf, petani utun itu punya anak kuliah jadi dekan. Padahal bapaknya buta. Artinya gini, kita tidak bisa berhenti hanya berharap ke orang tuanya. Kalau orang tuanya belum, ya anaknya. Kalau anaknya belum, cucu. Ya, paling gampang kayak ini. Kadang ada wisuda itu hafid itu. Bapaknya nangis, tak tanya kenapa Pak? Kurang baca Quran anakku 8. Di Jogja banyak tuh anak ikut TPQ. Bapaknya itu nggak puasa. Anaknya itu digendong sama bapaknya. Karena anaknya itu capek puasa TPQ anak kecil kita digendong. Lama-lama bapaknya puasa, baturi anaknya. Banyak tuh orang abangan yang tahu salam tuh karena anaknya ikut TPQ. Assalamualaikum. Lama-lama bapaknya latihan. Jadi kita apa agama ini harus kita tunggu. Jangan pernah berhenti berharap. Kayak sampean sekarang itu sudah alim belum? Belum. Tapi berharap anaknya. Sudah jadi wali belum? Belum. Berharap anak tentunya jadi wali apa saja, wali murid. Intinya jangan pernah berhenti berharap. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang kafir yang kayak gitu mau disiksa dihabisin sama malaikat jibal, Nabi menghentikan jangan. Asallahu ayyukhrija min aslatihim mayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Saya berharap meskipun bapaknya belum iman, saya berharap anak cucunya iman dan sedekah Rasulullah. Sekarang Mekah sama Madinah mayoritas Muslim apa enggak? Muslim hampir 99,9. Itu yang dulu babahnya Pak Abu Jahal, babahnya kira-kira siapa coba sebagiannya kan yang musuh-musuhnya Kanjeng Nabi. Indonesia sekarang mayoritas, padahal dulu Indonesia GNU pernah bergerak sama siapa tuh? Jadi tahu kan zaman sebelum dulu kan pernah geger sama PKI. Tapi nyatanya sekarang mayoritas Muslim. Berarti yang ngaji sama GG kadang ya turunan yang babahnya tukaran. Yang buyut-buyutnya duel, anak cucunya ngaji. Itu semoga lupa nasabnya. Kalau nggak lupa bahaya. Karena kalau ingat saya bin ini loh, bahasa yang dulu. Makanya lupa itu baru. Semoga lupa ya. Dan harus dilupakan apa? Lupa dan harus dilupakan. Coba ayah. Makanya saya berharap barokahnya ngaji ini kamu tahu ya, ciri utama orang soleh itu gimana? Wajah alani bahkan ayah kamu nanti di tengah-tengah keluarga juga jadi bapak, jadi anak, jadi keluarga yang barokah. Di perantauan juga barokah. Kalau sudah barokah, tinggal mengawal ma'a itu bersama. Karena kita tidak bisa soleh sendiri. Apapun walinya kamu sholat sendiri, pahalanya tetap munfarid.
dimakmumi preman sekalipun itu ganjarannya jadi jamaah. Padahal makmumnya preman. Berkah nggak ini bersama-sama ini? Jadi, nah itu sirinya, rahasianya kenapa dalam kebaikan disebut ma'a. Ma'a itu keberkasihan. Karena semua kebaikan bisa aktif, bisa masif, bisa produktif kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acaranya Pak ada intinya Mas Adi. Oh, apa Pak Amir? Pak Amir ya Pak. Ada terus. Ya enggak apa. Ada waktu ini. Doa langsung. Oh gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ja'alna ya wa mutawadina fika mutahabina nasirina fika ya fi tasbihika wa tahmidika wa takbirika wa ja'alna ya Allah mimma yuqimu dinaka fi ayyamin dunya ya Allah ij'al ya Allah ummalan fika wa ummalan fi dinika wa ummalan fi kalimatika ya Allah innaka antal haqqus samad wa annaka ya Allah la kulli syai'in qadir ij'alna minal ladzina aina ma kunna ya wa fi ayyi ardin kunna ya wa ij'alna ya wa min wa a'law kalimataka wa min alladhina ya wa nasri amin wa inna ala dhalika wa inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa inna ya wa ala dhikrika wa tadbirika wa warzuqna al-yusra wa jannata al-usra Allahumma warzuqna al-yusra wa jannata al-usra Allahumma warzuqna al-yusra wa jannata al-usra Allahumma ya yassir wa la tu'assir wa yassir wa la tu'assir wa yassir wa la tu'assir wa inna taysir al-'asir 'alayka yassir wa anta 'ala ma tasha'u qadir innaka 'ala Allahumma ya wa inna nas'aluka rahmatan wa ta'aruf bihal fitnah anna ya Allah dan Allah warzuqna bisawfi ya Allah wa fi ikhtiyarina ya Allah fi imanina sajidina ya Allah fi hardika ya fi kulli bilad amin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. acaranya apa ini? Derek Mas Amir, salam-salaman dalam gimana? Diatur.